Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tugas 1.5. Untuk yang nomor 1, A kosinus 12 alfa, maka menjadi kosinus 2 kali 6 alfa. Nah, di sini sudut tunggalnya adalah 6 alfa karena sudut ganda atau sudut rangkapnya adalah 12 alfa. Sama dengan untuk yang pertama hasilnya adalah kosinus kuadrat dari 6 alfa kurang sinus kuadrat dari 6 alfa. Atau ya, yang kedua, rumus yang kedua sama dengan 2 kosinus kuadrat 6 alfa kurang 1. Atau yang ketiga sama dengan 1 kurang 2 sinus kuadrat dari 6 alfa. Inilah jawaban untuk soal nomor 1A. Untuk 1B, sinus 9x sama dengan sinus 2 kali 9 per 2x. Nah, sudut gandanya 9x, maka sudut tunggalnya adalah 9 per 2x. Sama dengan, ingat rumus sinus 2 alfa atau rumus sudut ganda untuk sinus adalah 2 sin alfa cos alfa. Berarti 2 sin 9 per 2x cos 9 per 2x. Ya. Ini boleh kita kurung. Ya. Jadi sinus 9x hasilnya adalah 2 sinus 9 per 2x kosinus 9 per 2x. Ini jawaban untuk soal 1B. Kemudian yang C, tangan 12Y. Berarti tangan 2 kali 6Y. Sama dengan sini ya. Tangan 2 kali 6Y. Berarti 2 tangan 6Y per 1 kurang tangan kuadrat dari 6Y. Ingat, rumus tangan 2 alfa adalah 2 tangan alfa per 1 kurang tangan kuadrat alfa. Jadi di sini sudut tunggalnya adalah 6Y karena sudut ganda atau sudut rangkapnya adalah 12Y. Inilah jawaban untuk soal 1C. Yang nomor 2, diketahui sinus alfa sama dengan negatif 12 per 13. Untuk alfa lebih dari 180 derajat, kurang dari 270 derajat. Berarti ini alfa berada di kuadran 3. Ingat, kalau kuadran 3 hanya tangan yang positif. Ya. Kita akan mencari kosinus terlebih dahulu. Ya, untuk sinus alfa sama dengan negatif 12 per 13, maka kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 kurang negatif 12 per 13 kuadrat. Sama dengan 1 kurang 144 per 169. Sama dengan 1 jadikan 169 per 169 dikurang 144 per 169 sama dengan 25 per 169. Ya, maka kosinus alfanya adalah positif negatif akar dari 25 per ya 169. Nah, di sini kosinus alfa akan bernilai negatif ya, karena alfa berada di kuadran 3. Maka negatif akar dari 25, 5, akar dari 169, 13. Jadi kosinus alfa sama dengan negatif 5 per 13.
Nah, kemudian kita akan mencari untuk yang A, sinus 2 alfa. Rumusnya adalah 2 sinus alfa cos alfa sama dengan 2 sinus alfanya negatif 12 per 13. Lalu kosinus alfanya negatif 5 per 13. Sama dengan, ya, negatif kali negatif positif, berarti 169 ini penyebutnya, ya. 2 kali 5, 10 kali 12, berarti 120. Maka jawab untuk yang A adalah 120 per 169. Inilah jawabnya. Kemudian untuk yang B, kosinus 2 alfa. Kita pakai salah satu saja, ya, karena ketiga cara itu akan menghasilkan nilai yang sama. Sudah kita lakukan pada contoh yang sebelumnya, ya. Nah, kita ambil misalnya yang pertama, kosinus kuadrat alfa kurang sinus kuadrat alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa berarti negatif 5 per 13 dikuadratkan dikurang negatif 12 per 13 sama dengan negatif 5 per 13 berarti jadi 25 per 169 dikurang 144 per 169. Nah, sama dengan, ya, negatif 25 kurang 144 negatif 119, ya. Maka hasilnya adalah negatif 119 per 169. Inilah jawaban untuk soal 2B. Untuk yang C, tangan 2 alfa. Nah, ingat, kalau sudah dicari sinus 2 alfa dan kosinus 2 alfa, maka langsung saja, ya, menjadi sinus 2 alfa per kosinus 2 alfa sama dengan sinus 2 alfa adalah 120 per 169. Kosinus 2 alfa adalah negatif 119 per 169. Maka hasilnya adalah, ya, positif dibagi negatif, negatif 120 per 119. Inilah jawaban untuk soal 2C. Untuk yang nomor 3, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini, ya. Nah, kosinus 2x kurang 4 sinus x tambah 5 sama dengan 0. Di sini kosinus 2x akan kita ubah menjadi yang ada sinusnya, ya, yang ada sinusnya berarti 1 kurang 2 sinus kuadrat x kurang, jadi ini, ya, hasilnya ini kurang 4 sinus x tambah 5 sama dengan 0. Menjadi negatif 2 sinus kuadrat x kurang 4 sinus x tambah 6 sama dengan 0. 6, ya, 1 tambah 5, 6. Nah, persamaan ini kita kali negatif menjadi 2 sinus kuadrat x, ini dikali negatif jadi positif 4 sinus x, sementara positif 6 jadi negatif 6. 0 tetap 0, ya. Nah, kemudian supaya lebih sederhana kita bagi 2, ya. Jadi sinus kuadrat x 2 dibagi 2, 4 bagi 2, 2 sinus x, negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, ini sudah merupakan persamaan kuadrat dalam sinus x. Misalkan sinus x sama dengan P. Maka menjadi
P kuadrat tambah 2P kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ingat, kalau koefisien P kuadratnya masih 1 ya. Di sini P, sini juga P. Dan ingat lagi prinsip Juteng-Kalping, jumlah tengah hasil kali pinggir. Jumlahnya 2 ya. Jadi kita akan mencari dua bilangan yang jumlahnya 2 dan hasil kalinya negatif 3. 1 kali negatif 3, negatif 3. Jadi dua bilangan yang jumlahnya 2, hasil kalinya negatif 3. Atau boleh tulis di sini A tambah B sama dengan 2. A kali B sama dengan negatif 3. Berarti kalau hasil kali negatif ya, kalau hasil kalinya adalah negatif, maka yang kita kalikan itu adalah salah satunya positif ya, atau berbeda tanda, satu positif satu negatif ya, atau satu negatif satu positif. Nah, jumlahnya positif. Nah, berarti tentu bilangan positif yang lebih besar angkanya ya. Berarti di sini yang hasil kalinya negatif 3 itu ada beberapa kemungkinan. Negatif 1 kali 3 atau negatif 3 kali 1 ya. Negatif 1 kali 3 atau negatif 3 kali 1. Jadi negatif 1 kali 3, negatif 3 kali 1. Nah, dari dua kemungkinan ini yang jumlahnya 2 tentu yang pertama. Nah, maka boleh kita tulis di sini ya. Ibu ambil yang positif karena hasilnya nanti negatif ya. Nah, P tambah 3, P kurang 1. Dan kalau ini kamu kalikan lagi ya, maka akan menjadi seperti yang di atas. Nah, maka P tambah 3 sama dengan 0 atau P kurang 1 sama dengan 0. P sama dengan kedua ruas ditambah dikurang dengan 3, maka hasilnya menjadi P sama dengan negatif 3. Kemudian ini kedua ruas ditambah dengan 1, maka hasilnya jadi P sama dengan 1. Nah, untuk yang pertama P sama dengan negatif 3. Berarti sinus X sama dengan negatif 3. Nah, untuk bentuk seperti ini, sinus X sama dengan negatif 3, tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, karena untuk bentuk yang seperti ini, sinus X nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1. Maka ini tidak ada X yang memenuhi. Ya. Kita lanjut ke yang B. P sama dengan 1. Berarti sinus X sama dengan 1. Nah, sinus X sama dengan 1. Sinus berapa yang hasilnya 1? Berarti sinus 90 derajat. Nah, maka X sama dengan 90 derajat tambah N kali 360 derajat. Atau ya, atau di sini yang kedua X sama dengan 180 dikurang 90 derajat tambah N kali 360 derajat. Nah, ini 180 kurang 90 derajat tambah N kali 360 derajat. Nah, untuk rumus pertama dan kedua sama ya. Maka yang kita pakai salah satu saja ya, kita pakai. Jadi satu rumus yang kita gunakan ya. Untuk N sama dengan 0 ya. Untuk N sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat tambah 0 kali 360 derajat berarti 90 derajat. Untuk rumus kedua tadi tidak kita gunakan karena sama seperti rumus 1. Jadi satu saja. Kemudian untuk N sama dengan 1, maka X sama dengan 90 derajat tambah N kali, N kali berarti N-nya 1 ya, 1 kali 360 derajat. Maka sama dengan 90 derajat tambah 360 derajat. Ini hasilnya 450 derajat. Nah, di sini perhatikan untuk N sama dengan 1 sudah hasilnya 450 derajat. Berarti ini
melebihi dari batas interval, jadi tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya 1, yaitu 90 derajat. Nah, dapat kita simpulkan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Inilah jawaban untuk soal nomor 3. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini, yaitu pembahasan tugas 1.5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.